Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rodin. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG pada fase C kelas 6 materi halal dan haram di SDN Surokoto 1 Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu supaya pelajarannya lancar dan bisa menerima pelajaran dengan baik, ya. Sekarang saya minta tolong dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih. Gimana keadaannya hari ini? Sehat. Sudah sarapan tadi? Sudah semua ya? Oke. Sekarang sebelum mulai pelajaran, Pak Guru mau absen dulu. Siapa yang nggak berangkat saya cek dulu ya. Absensinya mana ya? Tak cari dulu. Mana tadi absensinya? Oke. Yang nggak berangkat siapa? Berangkat semua? Berarti enggak usah saya absen ya? Oke? Karena sudah berangkat semua, sebelum mulai pelajaran kita refresh dulu kemarin apa pelajaran sebelum hari ini. Masih ingat tentang apa? Kurang kompak. Hidup damai dengan saling memaafkan. Oke, sebelum kita mempelajari bab tentang ini, tebak dulu, kita melakukan apa namanya kuis dulu sebelum mulai pelajaran ini, ya. Nanti maju satu-satu tentang pelajaran hari ini, tapi ini hanya nebak dulu ya, kira-kira. Tidak harus benar karena kalian belum pelajaran tentang ini, ya. Nanti kalian maju satu-satu, ya. Dimulai dari mana dulu? Tidak harus semua ya, tidak apa-apa. Oke. Nanti seperti touch screen ya. Oke, dimulai dari sana dulu atau sini? Sana dulu. Oke, yuk. Boleh? Siapa namanya? Marha. Iya. Apa dibaca, Marha? Arti dari istihad adalah upaya. Ternyata pinter ya. Lagi
Oke, terima kasih. Kita sekarang mempelajari tentang hukum halal dan haram. Oke, kita menerangkan tentang hukum halal dan haram. Pasti kalian sudah pernah dengar, iya toh? Biasanya kalau haram itu gimana? Tebak. Haram itu yang gimana? Ya, karena kita belum mempelajari, makanya kita masih bingung. Sekarang bukunya dikeluarkan semua. Ya. Buka halaman 63. Ya. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, tujuan pembelajaran kita. 1. Peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu haram dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab hal dengan benar. Ya. Sekarang kita masuk materi. Oke. Apa itu haram ya? Jadi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. Ya. Kalau yang haram, segala sesuatu atau keinginan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang oleh syariat Islam. Ya, ini ada dua. Ya, ada dua tadi, khusus dan umum. Kalau yang khusus itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau yang umum, halal itu yang boleh dilakukan. Ya, jadi intinya gini. Kalau haram intinya tidak boleh dilakukan. Kalau halal boleh dilakukan. Itu yang bersifat umum. Kalau khusus adalah sesuatu yang kalau halal ya boleh dilakukan dan boleh dimakan ya. Kalau haram, kalau yang khusus sesuatu yang tidak boleh dimakan atau dilakukan ya. Setelah kita tahu yang namanya apa namanya halal dan haram, kita tahu juga harus dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, dasar hukum halal haram apa? Yang pertama, Al-Quran. Ya. Oke wes. Oke ya. Jadi Al-Quran itu sumber utama hukum dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hal-hal yang haram. Ya. Ini yang didasarkan oleh Al-Quran. Jadi tidak boleh hal-hal yang melampaui batas. Contoh, makan juga. Kalau makan sedikit,
memang sehat, badan kita menjadi kuat. Asal mulanya lapar, kita menjadi kenyang. Tapi kalau melampaui batas, ya, ini beda lagi. Melainkan jadi menjadikan penyakit. Ya toh, kebanyakan makan otomatis mules, ya. Ini yang berdasarkan Al-Qur'an. Yang kedua, dari hadis. Hadis itu adalah al-sunnah atau berfungsi menerangkan hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Qur'an. Jadi gini, dulu zamannya Nabi, miras dulunya kan hanya yang memabukkan, yang tidak ada dasarnya di Al-Qur'an, dikuatkan lewat hadis, ya. Terus yang ketiga, ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah upaya para ahli ulama Islam yang memenuhi syarat untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Maksudnya gini. Jadi, misal hukum halal dan haram ini di dalam Al-Qur'an tidak ada, ya. Terus di hadis tidak ada. Lah, makanya para istihad ini tujuannya apa? Menggali dasar yang menjadikan apa? Hukum halal dan haram ini itu yang dinamakan istihad. Jadi istihad itu berpikir untuk menggali hukum yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Dari dasar ini ada 3 dasar. Satu apa tadi? Istihad, ya. Oke. Sekarang kita mempelajari tentang sebab-sebab halal dan haram. Nah, ini ada beberapa sebab. Yang pertama adalah zat asal, ya. Sesuatu yang dilarang karena zat asalnya, misalnya bangkai, darah, dan babi. Maksud dari zat-zat yang haram karena zat asal adalah makanan atau minuman yang memang dari asalnya sudah diharamkan oleh Allah, bukan karena cara memperolehnya atau cara pengolahannya. Jadi meskipun benda itu bersih, enak, atau bermanfaat, tetap tidak boleh dikonsumsi karena zat dasarnya sudah haram. Terus apa lagi? Dari zatnya, ini kan sudah jelas. Sudah paham yang menurut apa dari zatnya ini? Sebabnya apa tadi? Karena barangnya memang dari sononya sudah halal. Ya, ini yang zat. Yang kedua, sifatnya ini. Yang tadi udah tak saya singgung, ya. Perbuatan yang memiliki sifat buruk, jahat, judi atau musyrik diharamkan. Yang dimaksud dengan sifat di sini adalah perbuatan atau kegiatan yang memiliki sifat buruk, jahat atau merusak sehingga diharamkan bukan karena benda atau zat tetapi karena sifat atau dampaknya. Contoh ini. Mencari uang itu boleh nggak? Boleh. Memang harus, wajib bahkan, ya. Karena ini tapi karena dia cara memperolehnya beda, contoh ya, dengan cara korupsi. Nah, ini
atau di sini memiliki sifat buruk. Korupsi itu juga kan sifat buruk tuh. Karena mengambil hak hak orang lain, ya. Terus jahat ini juga maksudnya apa? Dengan mencuri atau merusak. Nah, kalau merusak ini biasanya minuman. Sehingga diharamkan bukan karena benda zatnya, tetapi karena sifat dampaknya. Contoh, sebenarnya kalau kita minum, kalau sedikit, itu kan tidak apa-apa ya. Alkohol contohnya soda. Itu kan juga ada alkoholnya toh. Tapi karena berlebihan, gitu ya, berlebihan menjadi dampak, menjadi mabuk. Ini yang berdasarkan sifat asal. Udah paham? Sekarang prosesnya. Nah ini proses pembuatan, pengolahan atau cara mendapatkan sesuatu bisa menentukan hal atau haram. Nah ini prosesnya. Contoh, kita masak ayam, halal nggak? Tapi karena pengolahannya, ini contoh, pengolahannya dimasak dengan campur darah atau mentah, ya toh, karena sudah jelas sesuatu yang menjijikkan itu kan haram. Dari zatnya, contoh ini tak terangkan dari zatnya, dicontohkan dalam hidupan sehari-hari. Contoh, zatnya sudah halal. Biasanya suka makan apa yang halal? Apa? Ikan ya. Apa? Ayam. Apa? Sapi ya, oke. Itu sebenarnya kan zatnya sudah halal. Tapi karena apa namanya? Tadi kan ada zat, terus apa yang kedua? Sifat, terus proses. Nah, sudah sih. Tadi berapa tadi? Zat, sifat, proses, ya. Oke, sekarang penerapannya, hukum halal dan haram. Penerapan dalam sikap meyakini bahwa halal dan haram ditetapkan Allah untuk kebaikan manusia. Misalnya, ketika kalian makan nasi, tidak dihabiskan. Nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Nah ini maksudnya gini. Misalkan kalian makan nasi, tidak dihabiskan. Itu kan sayang. Karena apa? Satu, banyak teman-teman kita di luar sana itu makan itu sulit. Sulitnya penuh perjuangan. Ini dari segi makan. Terus nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Ini penerapan ya, ini yang penerapan sehari-hari, maksudnya halal ya. Kalau nasinya sisa dibuang ke sungai, jadi halal nggak? Tidak boleh, karena apa? Merugikan orang lain. Ini kalau haram dan haram diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar, makan itu halal, tapi karena penerapannya salah menjadikan haram. Contoh ya, kebanyakan itu. Kalau ini contoh membuang nasi dibuang ke tempat sampah, ini kan halal karena sudah benar. Kalau ini
dibuang ke tempat sungai. Dibuang di sungai. Lah itu kan salah. Karena apa? Efeknya satu. Kalau membuang sampah di sungai, efeknya nanti akan menjadi banjir. Nah, merugikan orang. Ini adalah penerapannya. Yang pertama adalah penerapan dalam sikap. Yang kedua, penerapan dalam perilaku. Menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Nah ini tadi yang saya singgung ya. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan zalim tadi ya. Yang tadi membuang sampah di tempat sungai. Inilah yang dimaksud penerapan dan perilaku. Yang kedua, yang ketiga ya, penerapan dalam konsumsi. Memilih produk halal dan menghindari produk haram untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, disingkat BPJPH. Halal dan haram. Nah, materinya sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah kresum, ya, menerangkan apa yang namanya halal, haram. Terus misalkan nanti, ya mana? Nah ini per kelompok. Nanti saya kasih tugas satu kelompok presentasi ke depan. Ya, ini saya bagi. Oke ya, 3 kelompok aja. Oke, ini kalian nanti pilih. Misal ke ikan, apa haram atau halal, sebabnya apa? Itu ya. Tuh, oke. Tak kasih waktu 15 menit. Nah ini. Ya, ditulis di dalam buku tulis ya, di dalam buku tulis. Nanti kamu milih salah satu mana yang menurut kamu bisa hukumnya. Oh ini halal, ini haram, sesuai dengan pilihan kamu. Ya, sudah paham maksudnya? Sudah paham toh? Nanti suruh milih ya hewan apa yang menurut kamu itu halal atau haram, terus deskripsikan ya. Ini sudah paham? Paham ya? Belum paham? Belum pahamnya gimana? Nanti majunya kelompok 1 orang. Jadi setiap kelompok nanti maju 1. Mendeskripsikan kalau kamu pilih ya. Katakanlah ini buaya atau kambing. Hukumnya apa? Terus dideskripsikan ya. Sesuai dengan ikan. Kamu pilih? Kamu pilih? Buaya. Coba maju ke depan di kelompok sebelum selesai. Oh ya sudah. Yang sudah siap? Kelompok 2 maju ke depan. Dibacakan di depan teman-temannya. Termasuk hewan berenang yang disebut dalam Al-Quran. Allah menyebutkan kambing
dilakukan oleh seorang muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang sudah mana kelompok berapa? Oke, kelompok 1 sekarang. Yuk. Perkenalkan namanya siapa dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil pilihan hewan halal atau haram yang kelompok saya pilih. Ikan laut halal. Satu, dihalalkan secara jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dihalalkan bagimu hewan-hewan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ayat ini menjelaskan bahwa semua hewan laut halal dimakan, termasuk ikan laut. Dua, termasuk hewan air yang masih ikut halal. Nabi Muhammad SAW bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah itu adalah hati dan tinta. Hadis ini menunjukkan bahwa ikan termasuk hewan yang halal dimakan meskipun mati tanpa disembelih, berbeda dengan hewan darat yang harus disembelih. Tiga, tidak berbahaya dan bergizi. Ikan laut memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, karena Islam hanya mengharamkan yang membahayakan, maka ikan laut termasuk halal dan baik. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yang belum kelompok berapa? Kelompok 3. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil ujian kelompok kami. Buaya haram, termasuk hewan bertaring dan pemangsa. Buaya adalah hewan buas dan memakan daging atau manusia. Karena buaya memiliki taring dan memakan daging pemangsa, maka hidupnya haram disebutkan. Dua, hidup di alam. Buaya hidup di air dan bergerak. Dalam suku Islam, buang air yang halal biasanya dilakukan di sisinya. Bahkan buaya bukan haram karena bernafas baru bukan haram. Memiliki darah panas. Bisa hidup sangat bergerak. Tiga, dagingnya dianggap najis dan dibuang. Ulama juga berpendapat bahwa daging buaya najis termasuk layak dikonsumsi karena makanannya berupa bangkai daging hewan hidup lainnya. Bau dan bisikan menunjukkan hidup kebanyakan orang. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, terima kasih ya atas presentasinya. Oke, kita lanjut. Kita kan setelah mengerjakan otomatis pusing. Nah, sekarang kita bertepuk tangan. Tepuk apa namanya? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar beneran? Oke ya, terima kasih ya. Setelah melakukan beberapa kegiatan ini, apakah kalian suka dengan mengetik ya, dengan pelajaran ini tadi?
Suka ya? Suka nggak? Kalau suka nanti dibuktikan dengan dari satu kelompok maju satu-satu, G. Kelompok 1 maju ke depan dibuktikan. Dibaca gimana? Terima kasih. Terus kelompok 2 maju ke depan, siapa boleh dipakai ini? Dibaca lagi. Kelompok 3 Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? ya, terima kasih. Oke ya. Pak Guru menyimpulkan pelajaran tentang halal dan haram. Jadi kalau halal itu perbuatan yang boleh dilakukan. Kalau yang haram itu perbuatan tidak boleh dilakukan secara khusus. Kalau mau balik perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh dimakan itu adalah halal intinya. Kalau haram perbuatan yang boleh dilakukan. Kalau apa namanya? Haram perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dimakan itu yang dinamakan haram ya. Sekarang saya kasih PR ya. PR digarap di rumah aja. Ya, digarap di rumah. Si PR digarap di rumah. Digarap di rumah semua ya. Ya. Ini yang ganda. Ya. Dikerjakan di rumah buat PR ya. Oke. Oke, karena pelajarannya kita sudah melakukan presentasi, ini PR-nya dikerjakan di rumah. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga dengan pelajaran ini kamu bisa mengetahui mana yang haram dan mana yang halal. Dengan dasar ini, insya Allah kamu sudah memahami itu halal dan haram. Semoga ini pelajaran ini menjadikan kalian mengetahui tentang halal dan haram secara mutlak ya. Sekian dari Pak Guru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.